Ya, sedulur maya pada dimanapun panjenengan berada dan kapanpun panjenengan nonton video ini, saya selalu mendoakan panjenengan semua diberikan kesehatan, diberikan rahmat dan keselamatan. Terlebih lagi, semoga panjenengan selalu diselamatkan dari mara bahaya dan bencana. Oke, untuk video kali ini, saya ingin membahas tentang jati diri. Apa sih jati diri itu? Terkadang orang bisa bilang, jati diri, kamu sudah harus menemukan jati diri. Tapi jati diri itu apa? Tidak tahu. Banyak seperti itu. Makanya dari itu, saya ingin berbagi tentang jati diri yang sudah saya resapi dalam hati saya sendiri. Jadi, menurut saya, jati diri itu adalah gambaran-gambaran dari seseorang atau benda. Bisa dikatakan inti dari jiwa atau semangat seseorang. Nah, jati diri ini meliputi karakter, sifat, watak, dan kepribadian. Jadi dalam perjalanannya memang semenjak remaja sampai dewasa, kebanyakan orang biarkan sajalah dia baru mencari jati diri. Jati diri ini memang tugasnya dicari. Kalau sudah ketemu, nanti kita akan merasakan manfaatnya. Baik. Kemudian, bagaimana cara mencari jati diri? Cara mencari jati diri itu adalah yang pertama dengan bakat atau kemampuan dasar. Kita mempunyai bakat apa? Kita mempunyai passion di mana? Serta kita mempunyai kemampuan yang alami, yang mendasar itu apa? Banyak untuk tes bakat bisa dilaksanakan melalui organisasi tes bakat banyak. Tes bakat dan kemampuan dasar. Tapi kita bisa menggali sendiri juga bisa untuk tes bakat dan kemampuan dasar ini. Tapi yang terpenting dalam mencari jati diri ini, panjenengan semua harus punya jurnal, catatan, bahwa saya senang mengerjakan ini, saya punya kemampuan ini. Kalau di sini saya tidak cocok, di sini saya tidak tepat. Nah, itu yang pertama, cara untuk mencari jati diri. Kemudian yang kedua, mengenal kepribadian. Ini juga banyak tes kepribadian, bahwa kita itu introvert atau ekstrovert. Kita ini selalu menggunakan rasa, atau kita ini pemikir. Kita ini suka mengedepankan persepsi, atau kita sering menjudge orang, menghakimi orang. Nah, itu semua harus digali. Itu yang kedua, mengenal kepribadian. Yang pertama tadi, bakat dan kemampuan dasar. Yang kedua, mengenal kepribadian. Kemudian, untuk yang ketiga, itu mengenal waktu produktif kita sendiri. Karena kalau waktu kita tidak sedang produktif, kita disuruh bekerja, ya kita malas. Kita tidak fokus, kita tidak semangat. Tapi ketika kita sadar bahwa waktu produksi saya jam sekian dan sekian, hanya sekian jam, itu pasti akan mengerjakan pada saat produktif itu dengan semangat, dan hasilnya akan baik. Nah, kemudian cara yang keempat adalah menentukan tujuan hidup. Nah, tujuan hidup ini sangat berbeda dengan cita-cita, karena cita-cita itu
hanya berorientasi terhadap karir dan finansial. Sedangkan tujuan hidup ini lebih kepada pencapaian yang bermakna dan bagaimana kita mengubah cita-cita menjadi sarana yang bermanfaat bagi lingkungan, terutama lingkungan sekitar dulu. Baru nanti lingkungan yang lebih luas. Nah, dari keempat cara ini bisa kita rangkum dalam sebuah meditasi. Namanya meditasi mencari jati diri. Artinya, dalam meditasi itu kita akan kontemplasi, kita akan koreksi diri kita sendiri. Saya bekerja di sini kok tidak nyaman ya? Apa yang saya kerjakan kok selalu salah? Nah, itu tandanya panjenengan tidak tepat di situ. Nah, pentingnya meditasi untuk mencari jati diri adalah untuk ketepatan panjenengan tadi. Jadi agar langkah selanjutnya panjenengan diberikan kemudahan. Banyak yang mencapai kesuksesan karena setelah menemukan jati diri. Nanti finansial ataupun karir itu akan mengikuti seiring panjenengan ketemu dengan jati diri. Nah, lalu bagaimana ciri-ciri orang kalau sudah menemukan jati diri? Nah, ini yang unik. Bahwa kalau orang sudah menemukan jati diri, yang pertama punya keinginan dan dorongan yang kuat dengan semangat untuk menjalani hidup. Tidak loyo, tidak pasrah. Tapi menjalani hidup dengan semangat. Tidak ingin menyia-nyiakan hidup. Apalagi dengan bermalas-malasan. Jauh dari kata-kata malas. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak lagi mengharapkan validasi dan penerimaan orang lain. Saya tidak perlu untuk dipuji orang lain, untuk dianggap bahwa saya itu ada, saya itu berjasa oleh orang lain. Karena dengan cara seperti itu akan menimbulkan tekanan di dalam diri saya untuk mengikuti orang lain tersebut, keinginan orang lain tersebut. Nah, kalau sudah bertemu jati diri, ini sangat dihindari. Sudah tidak peduli orang lain mau berkata apa, mau menilai apa, terima atau tidak dengan karya kita, dengan perbuatan kita, tidak akan dipedulikan. Nah, kemudian yang ketiga, orang yang sudah menemukan jati diri akan mencintai dirinya sendiri. Karena sebelum mencintai orang lain, dia harus mencintai diri sendiri dulu. Sudah diberikan piranti yang dengan sempurnanya oleh Sang Pencipta untuk berkarya, untuk berpikir, makanya dia akan sayang dan cinta terhadap diri sendiri. Dengan merawatnya, dengan menjaga kesehatan, pola makan yang sehat, olahraga teratur. Nah, itu. Kemudian ciri yang keempat, jika sudah bertemu dengan jati diri, maka tidak takut untuk melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kebanyakan orang. Contohnya, setiap lulus sekolah atau kuliah, kebanyakan orang selalu ingin mencari pekerjaan.
sehingga hidup mapan dengan karir yang bagus, jabatan yang bagus. Tapi kalau orang sudah menemukan jati diri, tidak. Walaupun misalnya orang itu senengannya nge-game, ya dia akan melakukan gamer terus, game. Suatu saat game itu akan menjadikan finansial mendatangi dia sendiri. Ada lagi seorang pelukis, dia tidak mau menjadi karyawan kantoran ataupun karyawan toko ataupun pekerjaan di bidang lain, tapi dia selalu melukis. Nah, suatu saat finansial pun akan mendatangi pelukis itu. Nah, ini jadi tidak takut untuk melakukan sesuatu yang berlawanan dengan orang banyak, karena tidak sesuai dengan jati diri dia, ciri dia. Nah, kemudian yang kelima, sudah sadar akan prioritas dan tujuan hidup seperti yang tadi. Tujuan hidup jelas. Saya harus melakukan kegiatan ini untuk menunjang tujuan hidup saya. Kegiatan ini kurang berguna bagi saya, makanya akan saya tinggalkan. Nah, kebanyakan kegiatan-kegiatan yang kurang berguna, belum menjadi skala prioritas, akan dia ditinggalkan. Karena dia mempunyai tujuan hidup yang jelas, bukan kok ela-elu, ubyang-ubyung rono rene, ela-elu itu ikut sana, ikut sini. Ubyang-ubyung itu kesana kemari barengan. Demi dikatakan kita ini grup yang solid, tidak. Kalau sudah menemukan jati diri tidak seperti itu. Dia punya prioritas tertentu dan tujuan hidup yang jelas. Nah, dari situ semoga teman-teman memahami bahwa penting kita menemukan jati diri kita sendiri. Sekarang banyak lapangan pekerjaan luas terbuka bagi jati diri kita, bagi semua yang ada di dalam diri kita. Maka dari itu, jangan takut. Hanya ikan yang mati yang mengikuti arus. Tapi ikan yang masih hidup akan melawan arus. Demikian. Semoga bisa dipahami. Dan tentunya saya tetap mengharapkan dukungan dari panjenengan semua, sedulur Mayapada. Bisa bereaksi kita di komen atau like, subscribe, monggo dukungannya berupa apapun. Saya sangat mengharapkannya supaya channel ini bisa berkembang. Dan tentunya selalu saya mohon maaf jika banyak kekurangan. Dan akhir kata, saya Tubagus Purnama Wijiarta dari Yogyakarta mengucapkan salam damai, namaste, namo buddhaya, rahayu.